Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya Alden Iqbal. Video sekarang langsung to the point seperti biasa. Kita langsung bahas bypass radiator vario ya. Radiator vario anti overheat pokoknya ya teman-teman. Dan nanti ada penjelasannya juga, saya jelasin. Tidak anti overheat 100% ya teman-teman. Jangan di skip kalau bisa untuk nonton videonya. Nah, jadi langsung ke ininya, bahannya aja. Ini untuk bypassnya seperti ini ya teman-teman. Tuh bisa teman-teman lihat, itu tuh water pump ya, tutup water pumpnya. Itu asalnya mana ya water pump? Oh ini nih. Nah, water pump itu tuh dilem, kan ada kipas nih di sini. Ini ada kipas di sini. Kipas yang di dalam itu dilepas sama bearingnya juga, kan ini ada bearing tuh. Sorry teman-teman, gelap. Nah ini ada bearing juga, jadi ini dilepas full. Nah jadi si rumah ini nggak dipakai, si covernya ya, cuman rumah water pumpnya aja ininya nih. Rumah water pumpnya nanti dilem porting teman-teman. Nah itu satu ya teman-teman untuk nge-bypass, jadi supaya si putaran mesinnya putaran mesin lagi. Jadi ya iya sih, putaran mesinnya tidak terganggu sama putaran water pump ya teman-teman, karena si ini cenilan ini nih. Jadi kalau teman-teman bisa lihat itu kan ada as yang ke kiri dan ke kanan, itu nempelnya, nyambungnya ke noken as ya teman-teman. Kalau mesinnya nyala otomatis dia itu ikut muter karena ada asnya keputar juga. Nah jadi untuk bypassnya lagi, nah bagian ininya teman-teman. Nah jadi si bagian ini tuh udah langsung satu jalur, dan ini saya nggak beli ya teman-teman. Si yang hitam ini nih yang masuk ke headnya, yang hitam ini untuk ke headnya itu bawaan dari motor ini yang saya custom. Nah untuk alatnya tuh, oh ini ya, lupa, ternyata masih nempel. Nah ini teman-teman, jadi yang ada di situ tuh, itu kan letter L ya, dari yang hitam terus maju ada belok tuh hitam juga plastik. Nah itu L ya, ada L nya. Nah itu hasil motong ini ya teman-teman, jadi saya nggak beli nih. Jadi yang standar, kebetulan saya punya dua. Yang standar saya potong sebelah sini bagian ujung banget, saya potong. Ini juga nih yang sambungan buat ke selang ini juga saya potong, dan ini juga dipotong. Jadi cuma ada satu lubang ke depan ke sini. Begitu teman-teman. Jadi saya potong, dihalusin dan pasin sama si selang ini gitu teman-teman. Selang ukuran ini nih, Semco ini. Nah, jadi begitu. Ini langsung one way. Tuh. Satu jalur ya teman-teman. Dari L itu langsung ke radiator, ke sini. Ke radiator, terus ke sini ke bawah. Dan ini ada termometer ya. Ini untuk mengecek suhu. Jadi suhu derajat air radiatornya bisa muncul nanti di sini, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman. Terus sama ini. Oh ya, saya jelasin dulu kenapa saya pakai termometer ini. Karena biar kelihatan ya, teman-teman. Jadi si suhu radiator di sini tuh ketika kita berkendara itu bisa kelihatan. Kalau misalnya normal ya dia kelihatan normal, kalau misalnya overheat dia pasti bersuara juga si alat ini nih. Nanti bisa dilihat, teman-teman juga pasti ngeh lah kalau misalnya ngelihat derajatnya itu terlalu tinggi atau gimana gitu. Nah lanjut dari termometer ini langsung ke sini, ke EWP nya. Dan ini untuk di video beberapa bulan yang lalu, mungkin ya, nggak tahu 1 tahun yang lalu atau belum ya, ini untuk EWP ini saya juga pernah review. Kalau mau dicek video sebelumnya teman-teman, saya pernah nge-review EWP itu. Jadi ini sebetulnya bukan EWP ya, bukan EWP khusus radiator. Ini tuh electric water pump khusus akuarium ya teman-teman. Jadi saya pakai di motor untuk vario ini radiator. Pokoknya selama si suhu radiatornya maksimal 100 derajat ini masih kuat ya teman-teman. Ini masih kuat. Kalau misalnya udah di 100 derajat si suhu air radiatornya, ya itu kan kalau 100 derajat itu udah pasti overheat ya teman-teman. Dan kalau udah di atas 100 derajat itu bisa dipastikan nggak akan awet lama gitu ini. Dan saya kemarin selama memakai ini EWP ini, suhu radiator yang di sini itu selama mesinnya nggak
water hammer. Water hammer itu air radiator yang bocor ya, mau dari water pump di sini yang standar atau dari packing ya, karena ini packingnya boringnya masih standar, saya masih packing standar, jadi ada kemungkinan kecil juga rembes di packing masuk ke ruang bakar. Nah jadi selama saya pakai EWP ini aman-aman aja, suhunya maksimal di 70%-an deh, 75 persenan, persen lagi, sorry, 75 derajat ya teman-teman. Nah jadi dari EWP ini langsung didorong lagi ke bawah radiator teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat dari sana EWP ke sini ditarik dulu ya teman-teman, karena ini ada airnya, ke sini disedot sama EWP, didorong sama EWP ke bagian bawah boring. Bagian bawah boring masuk ke liner ya teman-teman, ke liner, masuk ke head juga, karena kan ini di head tuh teman-teman. Nah ini nih, ini jari saya, ini kan di head posisinya, masuk ke head, langsung masuk ke sini, ke L ini teman-teman, yang tadi saya, nah ini masuk ke selang ini langsung ya teman-teman, langsung. Jadi ke L ini langsung ke radiator lagi, ke sini dan langsung ke sini lagi. Jadi nggak banyak jalurnya ya teman-teman, nggak banyak jalurnya, cuman banyak belokannya aja, tapi no problem sih. Dan ini saya baru beres hari ini juga nih, karena pasti ada yang bertanya kenapa nggak dipakai. Ini kemarin dipakai ya teman-teman. Jadi kemarin itu double radiator dan aman-aman aja. Saya 75 derajat maksimal suhu itu pakai double radiator, dan itu pun kalau siang hari dipakai jarak jauh untuk suhu 75 derajat ya teman-teman, siang hari ya, panas. Nah jadi sekarang pakai single radiator itu saya sengaja, karena ini panas juga ya teman-teman, ini kalau misalnya dipakai gitu ya. Jadi saya mau nyoba juga, ini single pakai EWP, single radiator pakai EWP. Semoga aman-aman aja ya teman-teman. Nah ini untuk kabelnya, tuh kabelnya ke sini saya sambungin, nanti saya jelasin ya untuk perkabelannya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung di kolom komentar, tidak usah ragu, insya Allah saya bisa balas satu persatu ya teman-teman. Terus sama apalagi ya yang saya mau jelaskan, apalagi ya, oh iya, kemarin tuh sempet ya saya pakai water pump ini makanya ada di luar, kan saya ini di luar ya, di teras rumah. Ini kemarin saya pakai, jadi niatnya saya itu kemarin dibongkar itu ingin single radiator tapi pakai water pump standar. Jadi gitu, water pump standar, ternyata si water pump standarnya ini sealnya bocor ya, seal water pumpnya bocor. Ada dua sealnya itu ya teman-teman, ada seal bearing yang masuk ke mesin, ada seal water pump di dalam ini ya. Tunggu teman-teman, di sini ya, sorry, nah di dalam sini itu ada dua ya teman-teman, ada dua seal. Dan kebetulan kemarin udah malam juga dan saya males juga belinya, ya udah kita pakai EWP lagi aja dengan single radiator, karena insya Allah kan besok Minggu ya teman-teman, insya Allah pengen San Mori juga, pengen dicoba. Dan sebelum dicoba sih malam nanti, kan ini masih sore ya teman-teman, nanti malam mau dicoba juga, semoga baik-baik aja, nggak ada bocor. Karena memang ini udah dinyalain juga tadi beberapa kali EWP nya, nggak ada bocor ya, dari sambungan-sambungan, dari kleman-kleman nggak ada yang bocor, aman semua. Dan sekarang untuk perkabelannya seperti ini ya teman-teman. Ini kan ada dua kabel ya, dua kabel langsung ke atas di belakang ini sih, di balik bodi ini. Nah ini kabel biru ini nih, ini dua kabel biru. Kebetulan saya itu awal masang EWP-nya itu ya teman-teman, EWP itu di video yang pertama juga dari awal saya tidak memakai relay atau sikring ya teman-teman. Jadi saya langsung sambung ke masa ke aki, ke sini ya teman-teman. Masanya masa ke aki, ini masuk, ini masa nih, dan ini kabel positifnya ngambil ke kontak ya teman-teman. Nah ini nih, aduh gelap ya, ngambil sorry gelap. Nah ngambil ke kontak, ini langsung ke kontak. Jadi selama pemakaian EWP itu dari video yang awal-awal masang ini no problem ya teman-teman nih. Alhamdulillah nggak ada yang meleleh atau EWP-nya mati, nggak ada, aman-aman aja ya. Semoga sekarang aja aman ya, sekarang juga. Sekarang kita coba ya teman-teman, ininya kita nyalain kontaknya. Dan oh ya, tombolnya juga pindah ke sini ya. Ini ISS ini saya rubah jadi saklarnya EWP itu. Dan kita lihat, nyalain. Nah ini teman-teman bisa lihat
di bawah. Ini saklarnya saya belum pencet. Itu pasti si voltase itu pasti berkurang ya teman-teman. Biar yakin aja gitu berapa voltasenya gitu yang kemakan. Nah ini udah nyala ya teman-teman, udah nyala tuh, naik lagi kan. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk bypass ya, untuk bypass vario, biar nggak overheat, biar si air radiator nggak masuk ke ruang bakar karena water pumpnya yang bocor. Dan ini kelebihannya juga si air radiator lebih cepet ya, jadi nggak pakai termostat lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini biasanya kan ada termostat seperti yang ini nih. Nah ini termostat namanya, lumayan juga kalau yang ori. Saya nggak pakai ini lagi karena udah dibobol di bypass full, ini di bypass full. Oke teman-teman, kalau ada yang dipertanyakan bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke teman-teman, thank you.